Salam, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama keluarga di tempat masing-masing. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita akan melihat warta jemaat sebagai berikut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulai ibadah kita. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam nyanyian NKB 7 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Dengan bersama-sama bangkit berdiri. Jemaat dikasihi Tuhan, ingat dan percayalah bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
pada ibadah hari ini kita kembali diingatkan agar dapat mengerti dan memahami bahwa semua orang membutuhkan kasih yang tulus untuk mengalami pertobatan dan kehidupan yang bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Mari diri kita meminta pimpinan Tuhan agar hidup kita serta-merta berjalan dalam kasih. Kita menyanyikan pujian dari KJ 413 ayat 1, 2, dan 3. Tuhan pimpin anakmu. Dalam kehidupan sehari-hari kita acap kali tidak memberikan kasih kepada sesama kita. Marilah kita bersatu hati dalam doa untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang berjalan bersama dalam kehidupan kami. Dengan mulut ini kami memuji, memuliakan Engkau. Tetapi dengan mulut yang sama, kami menyakiti hati sesama kami. Dengan tangan ini kami berdoa kepadamu Tuhan, tetapi dengan tangan ini pula yang sama kami berlaku kasar kepada sesama kami. Dengan kaki ini kami berjalan menuju rumah-Mu. Tetapi dengan kaki yang sama pula kami melangkah menuju jalan berdosa. Ampuni kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari PKJ 47 dinyanyikan 2 kali. Buatlah hatiku lapang dan bersih.
Saya undang jemaat untuk berdiri. Allah tidak memandang hina kepada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya dalam penyesalan. Sebab itu Allah memberikan anugerah pengampunannya sebagaimana yang dinyatakan dalam Yesaya pasal 40 ayat 10 dan 11. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di bangkunya, induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk kita semua. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 369A ayat 1 dan 2. Ya Yesus, ku berjanji. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur untuk Tuhan selalu mau nyatakan kehendak-Mu, selalu mau menasehati kami, sehingga kami tahu bagaimana hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami bersyukur saat ini kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus, Roh kebenaran, datang menolong kami, memelihara kami, memberkati kami. Kami menyerahkan diri kami, bila hati kami semuanya terbuka untuk menantikan dan menyambut firman-Mu. Kami bersyukur dan berserah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang sejati, kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur 119 ayat 33 sampai dengan ayat 40. Perlihatkanlah
kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Injil Matius pasal 18 dari ayat 15 sampai ayat 20. Demikianlah Tuhan Yesus bersabda, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengar engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya ada keterangan 2 atau 3 orang saksi. Perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soal itu kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang kekasih, tema hari ini adalah saudara yang menjaga dengan kasih. Ini tema yang biasa, memang di dalam minggu biasa. Tapi tema ini juga luar biasa, saudaraku yang kasih, karena kita tidak biasakan untuk menjaga saudara kita dengan kasih. Contohnya saudaraku yang kasih, di sini menjaga yaitu memelihara, yaitu mengawasi, atau ada satu hal yaitu menegur saudara. Contohnya sekarang di dalam era pandemi ini saudara, ada 3M. M pertama apa? Memakai masker.
M kedua apa? Yaitu menjaga jarak. Ada satu lagi yang paling penting, yaitu mencuci tangan. Saudaraku yang kasih, kita hanya menyebut satu saja, yaitu memakai masker. Saudaraku yang kasih, seandainya ada orang yang tidak memakai masker, apa yang sikap kita? Ada 3. Satu, ya jangan peduli dialah. Itu hak dia yang tidak pakai. Kalau kita tidak mau peduli, jadi kita tidak mau menegur. Ini kurang baik, saudaraku yang kasih. Yang kedua, menegur dengan memarahi. Ada satu video tentang di India. Ada orang tidak mau pakai masker, diapain? Langsung ditampar oleh polisi. Oh saudaraku yang kasih, inilah bukan menjagai, bukan menegur, tapi dengan kekerasan. Sekarang yang ketiga, saudaraku yang kasih, yang paling baik apa? Kita mau menegurnya dengan kasih sayang. Kita mau memberikan dia, menanya apakah Anda tidak ada masker? Kita siapkan masker untuk dia. Saudaraku yang kasih, kita tidak tahu cara menegur dengan baik. Seringkali kita mau menegur orang dengan cara apa? Kita menegur orang dengan cara kekerasan. Karena kita anggap dia adalah orang berdosa. Kita anggap dia adalah orang yang lebih rendah daripada kita. Kita anggap dia ada seorang yang sudah tidak benar. Kalau cara cinta kasih, saudaraku yang kasih, kalau menegur orang mau pakai masker atau tidak, harus arahkan kepada cinta kasih, saudaraku yang kasih. Maskermu melindungi aku, maskerku melindungi kamu. Ini lebih indah, saudaraku yang kasih. Kita hari ini mau memahami saudara yang menjaga dengan kasih. Pertama, ini adalah karena Tuhan yang telah memanggil kita untuk menjaga saudara kita. Di Yehezkiel pasal 33, Tuhan memanggil nabi itu menjadi seorang yang menjaga saudaranya, menegur saudaranya, memanggil saudaranya, memanggil negara itu untuk bertobat. Saudaraku, pertobatan ada sesuatu yang indah sekali, sehingga bisa dipulihkan untuk arah kepada sesuatu yang lebih indah dan lebih benar dan lebih baik. Saudaraku yang kasih, Tuhan mau memakai kita untuk menegur. Tuhan memakai kita untuk supaya ada pertobatan. Kalau semua pembacaan hari ini, baik Yehezkiel 33 maupun Mazmur 119 maupun Roma 13 tentang cinta kasih, saudaraku yang kasih, mau supaya kita menyuarakan kenabian, menyuarakan pertobatan. Saudaraku yang kasih, ini penting sekali. Tapi sekarang kalau kita mau menerapkan firman Tuhan, kita hari ini mau melihat ada 2 poin. Pertama, bagaimanakah supaya kita bisa menjadi saudara yang menjaga dengan cinta kasih. Yang kedua, bagaimanakah kita untuk lakukan ini dengan benar dan baik. Karena inilah panggilan Tuhan, saudaraku yang kasih. Panggilan Tuhan berarti Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita sanggup mengasihi sesama kita, saudaraku. Ini penting sekali, kita mengasihi sesama kita. Kita mengasihi saudara kita. Kalau ada orang setelah berdosa, ada sesuatu kesalahan, biasanya apa yang kita perbuat? Contohnya, saudaraku yang kasih, kalau ada seorang penatua berselingkuh, apa yang terjadi di tengah-tengah kita?
Ada dua. Satu, seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Anda yang tahu, Anda berkewajiban, Anda ditugasi, dipimpin oleh Tuhan untuk pergi di bawah 4 mata. Ya tentunya kalau ada kacamata dibuka kacamatanya lah. Artinya hanya berdua, menegur dia, menasehati dia, sehingga dia mau bertobat. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita tahu ada seorang tengah-tengah kita telah berbuat itu, kita bergosip, kita beritahukan kepada orang. Nah, tahu nak, sesuatu rahasia itu, sesuatu hal ini, saudaraku yang kasih, kita dengan cara bisik-bisik, kita bergosip, kita sebarluaskan. Bergosip itu, saudaraku yang kasih, kalau istilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu kita menghakimi orang. Tuhan Yesus mengatakan jangan kita menghakimi. Kita seringkali anggap diri kita adalah seorang hakim yang menghakimi. Seringkali di mana-mana pun, saudaraku yang kasih, kalau ada orang sudah tahu ada kesalahan orang, bergosip. Ada warung kopi di sana, bergosip. Di mana-mana pun bergosip. Saudaraku yang kasih, berarti kita tidak siap menjadi seorang saudara yang menjaga saudara kita dengan kasih sayang. Tuhan Yesus memanggil kita, Tuhan Yesus menasehati kita, bahwa kita ada suatu panggilan Tuhan, ada suatu tugas panggilan yang penting sekali, supaya kita arah kepada kehidupan. Kalau kita menasehati seorang yang sudah terhilang, sehingga dia bisa berpulang kembali. Seorang sudah berdosa bisa bertobat, menempuh jalan kehidupan. Ini yang penting sekali, saudaraku yang kasih. Di dunia ini semua orang tidak merasakan bahwa berdosa itu adalah kematian. Berdosa adalah suatu hukuman mati dari Tuhan. Tetapi kita sebagai sesama manusia, jangan kita menghakiminya, jangan kita menghukuminya, tapi kita harus memulihkan dia. Kita menasehati dia, kita membawa dia supaya dia bisa pulih kembali, kembali kepada Tuhan, kembali kepada kehidupan, kembali lagi juga diberkati, sehingga kita juga diberkati. Hai anak manusia, pergi tegurlah, menjadi seorang nabi yang menyuarakan suara Tuhan, suara kebaikan Tuhan, dan suara hukuman Tuhan, supaya terjadi pertobatan. Biasanya orang ini seperti Yunus, ketika dipanggil untuk menegur Niniwe, dia tidak bersedia, dia melarikan diri. Tapi akhirnya dia mau bertobat dan pergi menegur. Setelah menegur, dia hanya harapkan apa? Supaya hukuman Tuhan menjadi nyata. Saudaraku, inilah sifat manusia yang jahat. Tapi inilah sifat manusia, anggap dirinya kalau memberitahukan sesuatu hukuman, ingin hukuman yang keras-kerasnya terjadi, saudaraku. Tapi sebagai sesama manusia, marilah kita menyadari ada cinta kasih Tuhan. Kita bisa mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dengan cinta kasih Tuhan inilah kita baru bisa sanggup pergi menegur sesama. Kalau kita tidak menyadari cinta kasih Tuhan, kita tidak mungkin untuk bisa menegur. Karena hati manusia seringkali hanya penuh kekerasan, kebencian, kegelisahan. Sehingga kita berbuat atau berkata-kata seringkali adalah menghukum orang, mengkata-katain orang. Saudaraku kasih, seandainya kita ada seorang polisi, harus menegakkan keadilan. Ada orang tidak pakai masker, apa yang harus kita perbuat? Polisi di sini ada yang pakai apa? Pakai paksa dia apa? Untuk supaya push up dan sebagainya. Kita pakai cara kekerasan.
Tapi cara Tuhan Yesus yang paling penting, orang itu ada kesadaran. Kalau ada orang ada kesalahan, orang itu sudah berbuat dosa, yang paling penting ada kesadaran, ada pertobatan, saudaraku kasih. Tapi menjadi masalah seandainya ada suami istri cekcok, saudaraku. Siapa yang harus bertobat? Siapa? Suami atau istri? Sang suami pasti mengatakan istriku yang harus bertobat. Istri mengatakan apa? Suamiku yang harus bertobat. Seharusnya siapa yang harus bertobat? Dua-duanya. Karena dua-duanya tidak menyadari kasih Tuhan yang sehingga mereka harus saling mengasihi. Saling mengasihi adalah hukum di mana Tuhan ingin supaya kita memenuhinya dengan baik. Ini tercatat di Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14. Saling mengasihi adalah memenuhi hukum Allah. Tuhan juga memberikan suatu perintah baru. Hendaklah kamu saling mengasihi. Suami harus mengasihi istri, istri harus mengasihi suami. Sehingga kalau ada cekcok, arah kemana? Arah kepada supaya bisa cocok kembali. Arah kepada bisa damai kembali. Arah kepada pemulihan. Arah kepada kehidupan. Arah kepada kebahagiaan. Saudaraku yang kasih, Tuhan ingin supaya kita nyatakan diri kita sebagai anak-anak Tuhan dengan hidup yang benar, hidup yang baik, dan hidup yang bahagia. Kita disebut sebagai hidup yang 3B. Hidup yang benar, hidup yang baik, hidup yang bahagia. Tapi kalau kehidupan di luarnya Tuhan, yang biasanya hidup apa? Hidup yang bego, yang bodoh, yang brengsek, yang busuk. Saudaraku yang kasih, marilah kita arahkan hati kita selalu pada Tuhan. Marilah kita membiarkan Tuhan selalu hadir di dalam dunia ini. Hadir di keluarga kita, hadir di jemaat kita, hadir di negara kita dan bangsa kita. Saudaraku yang kasih, seringkali kita tidak biarkan Tuhan hadir. Tapi Tuhan mau hadir selalu. Tapi Tuhan mau hadir, mau memakai anak-anak Tuhan untuk menjadi wakilnya hadir di dunia ini untuk menegur, untuk menolong orang supaya orang bisa bertobat, supaya dunia ini makin indah, makin baik, saudaraku. Sekarang menjadi pemahaman yang penting, yaitu apakah kita semuanya wakil Tuhan ketika kita menolong seseorang. Tapi menjadi masalah, sang penolong adalah wakil Tuhan, dan tertolong itu apakah juga wakil Tuhan? Dalam arti kerajaan Allah, iya. Sang penolong wakil Tuhan. Saya mewakil Tuhan. Tanganku, kakiku wakilnya Tuhan. Lidahku, bibirku, mulutku adalah mulutnya untuk mewakili Tuhan, menyampaikan sesuatu. Sehingga kita tidak sembarang untuk menegur. Hati kita harus penuh cinta kasih untuk menegur. Sehingga kita ada sesuatu yang indah bisa terjadi. Tapi jangan lupa, kalau kita adalah wakil Tuhan untuk menyampaikan sesuatu, tapi jangan lupa yang tertolong itu juga wakilnya Tuhan. Tuhan mengatakan, kalau kamu atas namaku memberi pertolongan kepada seorang yang terkecil, niscaya engkau telah berbuat untuk aku. Luar biasa, saudara. Tuhan selalu menghadiri dunia ini, saudara. Tuhan menghadir waktu kita berdoa bersama. Tuhan menghadir waktu kita pergi menolong orang. Saudaraku yang kasih,
Ini penting sekali supaya kita menyadari Tuhan mau hadir. Di dunia ini kita seringkali merasakan Tuhan tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada cinta kasih. Karena tidak menyadari bahwa kita harus menjadi saudara yang menjaga saudara dengan cinta kasih. Kita tidak menyadari kewajiban kita. Kita menyadari bahwa kita dikasih untuk mengasihi. Tuhan demikian mengasihi kita. Sehingga kita sebagai orang berdosa untuk bisa menolong orang berdosa juga luar biasa, saudara. Sehingga ketika kita mau menegur orang, jangan anggap dia orang berdosa. Aku orang yang baik, orang bersih, orang kudus. Kalau demikian tidak seimbang, saudara. Kita harus menyadari dia ini orang berdosa, harus bertobat. Aku pun orang berdosa, tetapi sudah bertobat. Jadi kita adalah sesama manusia yang bisa berbuat dosa. Kita adalah sesama manusia yang lemah. Kita adalah sesama manusia di mana kita butuh Tuhan. Rasa kebutuhan Tuhan ini, dan biar Tuhan hadir. Dan kita mau menerapkan cinta kasih inilah yang paling penting, saudaraku. Sehingga ketika kita pergi menegur orang, kita tidak anggap dia sebagai orang yang lebih hina, lebih rendah. Akulah orang yang lebih luhur, lebih bersih, lebih kudus, lebih suci, lebih baik. Ini tidak baik. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan untuk laksanakan tugas panggilan menegur, haruslah kita laksanakan semuanya ini. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Tuhan yang pernah menyelamatkan kita. Karena Tuhan membuat kita bertobat menjadi anak Tuhan. Sehingga kalau seorang sudah bertobat, kita tidak menolak dia. Karena Tuhan sendiri mau menyambut dia. Tuhan ingin supaya semua orang bisa bertobat. Orang yang bertobat itu pasti diterima oleh Tuhan. Tidak mungkin tidak diterima oleh Tuhan, kecuali orang itu tidak mau bertobat. Maka yang paling penting, kita mau Tuhan hadir di dunia ini, maka kita menjaga, memelihara, mengawasi, menegur semuanya ini kita dengan cinta kasih yang dari Tuhan. Cinta kasih yang agape. Sehingga bukan EGP. Memang gue pikirin, inilah cara manusia. Tidak mau peduli, tidak mau pergi menegur, tidak mau tahu. Atau mau tahu pun bergosip, menghina orang. Atau pergi menegur dengan cara kekerasan, dengan maki-maki. Kamu ini harus bertobat. Kenapa kamu berbuat demikian? Kamu anak Tuhan, di manakah kesaksianmu? Saudaraku, inilah sebagai manusia seringkali demikian dipenuhi oleh kebencian, dipenuhi oleh sesuatu hal yang tidak benar di dalam hati, sehingga bukan kita dikasih untuk mengasihi. Kita bukan supaya Tuhan yang Maha Rahmat itu bisa hadir melalui diri kita. Kita harus belajar bagaimana menghargai sesama manusia. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan terlebih dahulu menghargai kita. Saya ingin pakai contoh lagi sebagai suami istri ini untuk melihat. Karena bila kita di dalam saat ini harus menerapkan firman Tuhan sebagai suami istri, seringkali di rumah. Suami di rumah kerja, tapi namanya work from home. Istrinya di rumah, anak-anak juga di rumah. Maka tiap hari di rumah ya kadang-kadang terjadi cekcok lah. Cekcok, saudaraku yang kasih. Tadi kita sudah sama-sama merenungkan. Yang paling penting waktu cekcok ini harus arah kepada bisa cocok kembali. Arah kepada bisa damai kembali.
kita semua yang harus siapa menyadari terlebih dahulu. Dialah yang bertobat. Saudaraku yang kasih. Nah, satu kali ada orang bertanya, suami dan istri relasinya seperti apa? Ada seorang suami mengatakan, ini istri bagaikan sendal aja atau sepatu. Kalau cocok, saya waktu itu cari yang cocok. Kalau sekarang sudah tua, sudah lama, sudah tidak cocok, ganti dong. Waduh, dia anggap istrinya sebagai sepatu. Sesuka-suka dia. Kapan dia mau ganti? Bukan saja menegur, membuang. Ini tidak benar, saudaraku. Ada seorang suami mengatakan, kalau saya anggap istri sebagai mahkota. Mahkota selalu ada di kepala saya. Sehingga kalau saya anggap istriku itu adalah mahkota, maka pasti istriku harus menerima aku sebagai kepala. Suami yang pertama anggap istrinya sebagai sepatu, berarti dia anggap dirinya sebagai kaki bagi istrinya. Dia bilang, kamu hanya kaki aja. Tapi suami kedua anggap istrinya sebagai mahkota, menghargai istrinya, sehingga dirinya bagi istri adalah kepala. Bukan hanya kepala ke rumah tangga, tapi adalah benar-benar kepala, di mana sangat dihargai. Hidup manusia itu harus belajar saling menghargai. Maka kalau menegur orang untuk pakai masker, perkataan yang lebih sesuai dengan firman Tuhan adalah, maskermu melindungi aku, maskerku melindungi engkau. Saudaraku yang kasih, hari ini kita mau melihat tema kitanya ini, saudara yang menjaga dengan cinta kasih. Maka ada 2 kalimat harus kita bisa berkata dengan baik. Pertama, aku mau menjadi saudara yang jaga dengan kasih. Kedua, dengan kasih Tuhan, saya bersedia menjadi wakilnya Tuhan, hidup dengan dunia ini dengan sesama yang juga wakilnya Tuhan. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama umat Allah di segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara,
Kita sehati menaikkan doa syafaat. Allah Bapa, kami mau berdoa bagi pemerintah kami. Kami berdoa bagi bangsa kami yang baru-baru merayakan kemerdekaan 75 tahun. Bagi syukur Tuhan mau pelihara dan memberkati baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, khususnya dalam hal menangani pandemi COVID-19 ini. Berilah mereka hikmat, ketegasan, dan juga keluasan dengan saling menghormati, menghargai. Laksanakan semua tugas dengan benar dan baik. Kami berdoa bagi tim medis dan relawan yang bekerja dalam proses pemulihan bagi pasien yang terinfeksi COVID-19 ini. Biar Tuhan memberi mereka ketelitian, memberikan mereka tahu bagaimana menjaga saudara dengan penuh kasih sayang. Dan Tuhan sendiri memberkati mereka. Kami berdoa bagi gereja secara umum agar dapat terus melakukan tugas panggilannya, khususnya tugas panggilan kenabian, sehingga semua anggota gereja jangan terlibat hanya suka bergosip, tapi semua anggota jemaat menyadari ada tugas panggilan untuk menegur, untuk semua yang bersalah dan berdosa bisa bertobat sehingga mendapatkan berkat-Mu Tuhan. Kami khusus berdoa bagi jemaat GKI Pulau Mas dan juga Bajem Harapan Kita. Khususnya anggota jemaat yang sedang sakit ya Tuhan. Peliharalah, pulihkanlah mereka. Kami tahu Tuhanlah sumber kekuatan, sumber kesembuhan, dan kami serahkan kepadamu. Sehingga mereka tahu bagaimana di dalam saat yang penuh kesusahan ini, tahu bagaimana mengandalkan-Mu Tuhan. Tahu bagaimana menjaga diri, juga menjaga hati. Karena hati yang bersukacita adalah obat yang baik. Kami berdoa bagi jemaat yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah, berilah semua anak-anak-Mu ada hikmat dari atas. Tahu bagaimana dengan kreatif untuk bisa mengatasi masalah ekonomi mereka. Kami berdoa bagi setiap anggota majelis jemaat dan juga badan pelayanan baik di GKI Pulau Mas maupun Bajen Harapan Kita, agar tetap dimampukan untuk melakukan tugas pelayanan dengan benar, dengan baik, dengan penuh bahagianya dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mau dengar doa kami yang tidak sempurna ini. Kami menaikkan semua doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang pernah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Dasar pemberian persembahan kita
ialah dari Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Mari kita iring persembahan kita dengan memuji Tuhan dari KJ 439 ayat 1 dan 4. Bila topan keras melanda hidupmu. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman yang telah kami perdengarkan. Biarlah persembahan yang telah kami berikan dapat menjadi alat untuk gereja-Mu dan berkarya. Bimbinglah pribadi-pribadi yang akan mengelola persembahan ini. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong mereka dan mengelola persembahan ini. Inilah doa kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya jemaat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari bersama kita menyanyikan KJ 407 ayat 1 dan 4. Tuhan, Kau Gembala kami. Nikmat kurbananku.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dan pulang dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.